Hey, nah kali ini kalau kita mau ngebahas tentang Dewa 19 ya, memang ini nggak akan ada habisnya nih kita ngebahas tentang band yang satu ini ya. Oke, gue akui satu sisi emang band ini band yang pecah melulu, tetapi eksistensi mereka pun nggak bisa dibendung juga gitu kan kayak gitu ya. Dan ini apa sih sebetulnya yang membuat mereka itu terus eksis seperti ini gitu kan ya? Apakah karena karyanya atau karena justru memang perpecahannya yang membuat mereka itu bisa bertahan sampai sekarang? Kalau kita merujuk ke istilah legend-legend, ya katakanlah ini memang legenda dalam hal karya gitu kan. Tetapi kalau dalam hal keawetannya yang dimana band itu biasanya diukur dari langgengnya sekelompok personilnya gitu kan. Nah ini nggak masuk juga gitu kan kayaknya. Namun ada juga karena justru ada perpecahannya ini yang membuat mereka bisa jadi bahan eksistensinya gitu kan. Cara untuk kita eksis itu kan sebetulnya bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kita muncul di beberapa media media massa, kita muncul di media cetak, media elektronik, media apapun itu, asalkan ada nama kitanya, terus-menerus nama kita disebut, ya akhirnya jadi eksis juga dan akhirnya kita dikenal. Dan nanti kalau sekalinya kita nggak ada di media itu, ya bakal bertanya-tanya dong orang, kemana ini orang, kemana nih orang nggak ada misalkan gitu ya. Nah dari ingatan itulah bakal awet tuh nama orang yang punya sensasi itu. Makanya nggak heran kalau banyak selebritis, banyak artis yang menggunakan sensasi hanya untuk sekedar mereka itu diingat gitu. Dan ya ini juga mungkin sebetulnya yang ada di Dewa 19 ya. Ya sebenarnya tapi sensasi mereka itu gue bilang sih secara nggak sengaja ya. Memang dinamika mereka itu yang sangat rumit dan dijadikan untuk bahan sensasi gitu. Bukan sensasi yang dibuat-buat. Banyak kalau para selebritis itu bahkan pacarannya aja disetting buat nambah sensasi gitu kan. Banyak juga kehidupannya itu yang dibuat-buat gitu kan agar melekat kuat image mereka. Nah, tapi sorry itu saya bukan karena gue ini bala dewa, tetapi karena memang Dewa 19 itu dari dinamikanya aja memang mereka udah bisa jadi bahan sensasi. Jadi saling menguntungkan loh antara media dengan subjeknya ini gitu kan. Dewa 19 yang menguntungkan mereka dapat sensasi dan dapat popularitas, tapi si media ini juga mereka nggak perlu cari repot-repot buat buat cari sensasi apa yang bisa dijual dari Dewa 19 itu sendiri karena mereka uh, udah ada bahannya gitu kan dari Dewa 19-nya itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya mereka antara media dan Dewa 19 ini saling menguntungkan kan kayak gitu. Akhirnya terjagalah sampai sekarang baik itu dinamikanya, baik itu sensasinya, ya karyanya gak usah ditanya dia bilang. Sebetulnya gue mengakui sebagai Baladewa banyak lagu-lagu yang sebetulnya lebih dari mereka. Dari segi kualitas loh ya. Dari segi kualitas banyak lebih dari mereka sebetulnya. Tetapi karena ada kuatnya dari sensasinya itu Dewa 19 menjadi salah satu faktor untuk melanjutkan eksistensi gitu kan. Ya di sisi lain gue juga memang karena gue sebagai fans gue pun merasa kalau nggak ada Dewa 19 ini lagu kayak gini ada lagi nggak ya gitu kan ya. Memang di sisi lain dari citra musik, dari warna musik mereka memang nggak bisa dikalahkan. Cuman karena memang secara kebetulan dinamika mereka juga sangat rumit, jadi bisa jadi bahan media untuk menambah eksistensi mereka yang akhirnya dibuat jadi sensasi dan jadi value pada akhirnya kayak gitu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, vokalis Dewa 19 itu berganti dari Lasso ke Once. Setelah Once ada dua vokalis featuring yaitu Firza dan Elo. Nah, gue selalu teringat dengan perkataan salah satu wartawan yang fokus di bidang musik, gue lupa siapa namanya waktu itu di Metro TV ya. Dia bilang gini, ada zaman di mana bahwa ada yang namanya song for the sing, ada sing for the song. Song for the sing tuh kayaknya gini. Jadi lagu itu bagus, mau dinyanyiin sama siapapun tetap bagus meskipun saat itu saya kualitas vokalisnya itu nggak sebanding katakanlah gitu. Ada juga sing for the song. Sing for the song itu
Jadi kalau kita punya suara yang bagus, lagu apapun dinyanyiin sama kita bakal enak gitu ya. Nah, dua teori ini atau dua eh, anggapan ini gue sampai sekarang masih ingat. Nah, gue lalu menyangkut pautkan dengan dalam vokalis Dewa 19-nya itu sendiri. Sampai sekarang ya katakanlah kita sekarang sampai masih 4 ya. Once masih gue hitung meskipun sampai sekarang ya kayak gitulah. Jadi kalau kita katakan kualitas suara Firza dan Elo itu nggak bisa dikesampingkan ya. Once dan Ariel gue kira nggak usah kita bahas. Kita tahu bagaimana kualitas mereka berdua. Meskipun kalau misalkan Once menyanyikan lagu zaman Ari Lasso, banyak yang nggak pas juga, atau mungkin belum dicoba. Ya kalau Ari Lasso nyanyiin lagu Once beberapa udah dicoba, pas-pas aja gitu kan ya, beberapanya. Nah, kalau Firza dan Elo ini mereka mau tidak mau harus mengikuti dua vokalis sebelumnya, nah gitu. Maka di dalam Dewa 19 itu ini ada setengah-setengah nih gitu kan. Karena enggak semua penyanyi bisa menyanyikan lagu Dewa 19 dengan enak gitu. Bahkan gue jujur kalau Firza dan Elo pun hanya beberapa lagu yang memang cocok untuk karakter vokalisnya mereka. Nah ini kalau untuk kata Song for the Sing sekalipun, oke, agak-agak cocok lah ada Song for the Sing-nya. Jadi lagu-lagu Dewa 19 dinyanyikan oleh Firza dan Elo agak enak-enaknya, ada enak-enaknya, oke. Nah tapi untuk Sing for the Song-nya ini, mereka ada penyesuaian lagi ke karakter musiknya gitu kan. Jadi seolah-olah suara aransemen musiknya itu harus disesuaikan dengan vokalisnya. Nah, jadi Dewa 19 itu mereka ingin mencari siapa nih yang cocok untuk nyanyiin lagu ini. Siapa nih yang cocok buat nyanyiin lagu ini gitu kan. Nah, sering berjalannya waktu adalah ketemu Elo dan Firza. Ya, kayak gitu. Artinya mereka lebih ke song for the sing gitu kan. Di dalam lagu-lagu tertentu dan sing for the song untuk lagu-lagu tertentu. Meskipun ini sing for the song ini agak-agak sulit jujur karena nggak mudah memang menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 itu. Once-nya aja bilang banyak yang sulit gitu kan ya. Once itu seorang Once. Nah, jadi memang untuk kualitas sing for the song ini agak sulit ya. Dicarilah song for the sing-nya itu. Song for the sing-nya itu lagu ini untuk penyanyi, cocoknya untuk penyanyi ini, lagu yang satu lagi cocoknya untuk penyanyi ini. Satu lagu untuk Firza, satu lagi untuk Elo. Seolah-olah kayak gitu. Dan pada akhirnya sekarang Elo, ya makanya lagu-lagu baru Dewa 19 lebih banyak dinyanyikan oleh Elo. Seperti Laki-laki Bukan Pengecut, juga Juliet ya. Lalu, nah ini dengan Firza ini masih ditunggu sekali lagi gitu. Tangis Terakhir sebelumnya itu single terbaru pasca Juliet itu single pertama semenjak Dewa 19 bubar tahun 2011, lanjutkan Tangis Terakhir bersama Ari Lasso. Lalu beberapa tahun lalu, 1 tahun lalu kalau nggak salah, itu Laki Bukan Pengecut. Nah, ini kan sebetulnya lebih mencari ke song for the sing-nya ini gitu. Nah, dalam lagu artinya idealnya Dewa 19 itu kalau konser mereka tidak bisa dengan satu vokalis saja, kecuali dengan Ari Lasso atau Once gitu. Nah, di luar Ari Lasso dan Once, mereka mau tidak mau harus memasang keduanya. Tapi pada akhirnya untuk permintaan ya bayaran, ya event, ya apa, mereka tetap menggunakan salah satu antara Elo dan Firza lebih seringnya gitu. Gue paham itu dengan target pasar mereka, ya mereka pun seorang legend ya harus memikirkan bagaimana mereka tetap harus mencari penghasilan dari musik gitu kan. Dan juga untuk menghidupkan kembali lagu-lagu Dewa 19 ini ke arah anak-anak muda zaman sekarang. Ya akhirnya cara mereka ampuh juga. Karena memang di sisi lain Elo dan Firza itu karakternya memang kekini-kinian lah gitu ya. Sementara lagu-lagu mereka dinyanyikan pada saat dari
tahun 92-an hingga rentan waktu 2000-an awal, kayak gitu. Jadi memang harus dicari bagaimana sosok yang untuk menyanyikan lagu-lagu tertentu, ya Song for the Sing ini gitu kan ya. Kalau Sing for the Song itu mereka pasti agak sulit tuh. Karena kualitasnya itu sangat tinggi, harus melengking, harus berada tinggi, dan macam-macam lah lain-lain. Dan diakui juga Ari Lasso, Dhani itu untuk seorang apa ya, produser atau misalkan menciptakan sebuah karya, bagaimana ngarahinnya itu bener-bener memang udah gitu banget lah. Meskipun gue bilang sebenarnya itu lebih menonjol Mayanya dulu, kalau dulu. Tapi kan Dhani itu belajar dari Maya. Ini asumsi gue pribadi ya. Dan itu kan belajar dari Maya, sehingga akhirnya dia pun bisa mengikuti bagaimana untuk membentuk suatu karakter vokalis yang sesuai dengan suatu karya musik tertentu. Kayak gitu. Tanpa mengesampingkan Dhani. Dhani jago ya pasti jago. Cuman lebih ada banyak keterlibatan Maya dalam zaman dulu ketika pembuatan lagu Dewa 19. Entah itu kecocokannya, entah itu karakteristiknya, entah itu cara menyanyikannya, dan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, dinamika kayak gini kan menjadi salah satu penyebab mereka eksis sampai saat ini. Gitu. Jadi memang dinamika itu terkadang membantu juga dalam hal untuk penyaluran eksistensi di sini. Meskipun ya gue sendiri kalau secara subjektif ya, Once udah deh Once aja gitu kan ya. Biarpun hikmahnya kalau misalkan ketika Once keluar ya bisa sama Once, bisa sama Ari Lasso gitu kan. Kita bisa menyaksikan bagaimana Dewa 19 dulu terbayang ketika zaman Ari Lasso dan terbayang juga zaman Once. Dan sekarang anak muda zaman sekarang pun bisa menyaksikan bagaimana jayanya Dewa 19 dengan nuansa baru. Ya itu sih sebenarnya harus diakui juga. Nah, berjaya sampai sekarang ini gitu kan ya, jadi bahan renungan juga untuk band-band berikutnya gitu kan ya. Kalau gua sekali lagi ini asumsi pribadi ya, gue itu band yang awet di dalam negeri itu mungkin kemungkinannya terinspirasi oleh Soneta. Soneta yang dari tahun sekitaran 70-an sampai sekarang masih tetap ada, nggak pernah bubar gitu. Ya meskipun itu memang karena konsep mereka itu one man show, Rhoma Irama terus gitu. Namun sedikit banyaknya Dhani pasti terinspirasi dari situ, karena Dhani itu terang-terangan mengakui dia mengagumi Rhoma Irama gitu. Ya kalau gue bilang sih musisi di Indonesia siapa sih yang nggak kagum sama beliau gitu kan ya. Ya kalau ada aja ya ada aja kayak gitu. Jadi memang itu tersebut bagaimana ini Dewa 19 ini tetap eksis gitu kan. Bahkan dalam di Mata Najwa bilang Dhani itu inginnya dia main band itu sampai usia 70 tahun kayak gitu. Jadi rencana Dewa 19 itu udah semakin ke sana. Nah, bagaimana caranya agar band ini itu bisa eksis sampai mereka atau Dhani dan Andra itu yang utama 70 sampai 70 tahun. Itu kan nggak mudah juga. Dari situlah encernya Dhani untuk melanjutkan atau mempertahankan eksistensi Dewa 19 itu sendiri. Makanya gue selalu bilang, Dhani itu udah di musik aja deh. Gak usah di politik. Di politik itu enggak banget statement dia itu. Ya karena memang manusia itu punya bidangnya masing-masing. Kan kayak gitu. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.